Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 33b sampai dengan ayat 37. Kristus Raja semesta alam. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Filipus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah menampilkan diri seperti penguasa-penguasa dunia atau para raja. Ia tidak memandang orang lain sebagai bawahan. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus menempatkan diri setara dengan orang lain, mengajar dan melayani mereka dengan kerendahan hati. Penolakan dan kematian di salib menambah kesan dirinya sebagai orang besar dan terpandang bagi orang-orang Yahudi. Akan tetapi, Tuhan Yesus sesungguhnya adalah Raja Surgawi yang kemuliaannya melingkupi seluruh alam semesta. Meskipun ia tidak memakai mahkota kerajaan seperti penguasa-penguasa dunia, kasih dan pengorbanannya membuat Tuhan Yesus bertahta atas seluruh hidup manusia. Bahkan melalui kematian dan darah yang tertumpah di salib, kemuliaan kerajaannya justru dinyatakan. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perayaan Kristus Raja semesta alam hari ini kiranya menajamkan mata rohani kita untuk peka melihat hal-hal baik dan mulia dalam berbagai hal yang kelihatannya sederhana dan biasa-biasa saja. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh memandang rendah orang-orang kecil dan hina, dan mengukur martabat orang hanya dengan kepemilikan barang-barang duniawi. Justru sebaliknya, kita mesti menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan melalui perjumpaan-perjumpaan dengan mereka yang kecil dan sederhana.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, pimpinlah seluruh hidup kami, dan jadilah Raja di hati kami. Semoga kami boleh memuji dan memuliakan Dikau sekarang sampai selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.